Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan atau menjalani masa-masa kesesakan dalam kehidupan. Saudara, saya suka membahas tentang topik bagaimana menjalani situasi sulit, menjalani masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena bagi saya, salah satu ciri kematangan, salah satu ciri kedewasaan anak-anak Tuhan adalah ketika dia mampu menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Dan hal yang saya sadari adalah bahwa mujizat, perkara besar, keberhasilan, kesuksesan itu bisa terjadi ketika kita mampu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, menurut saya kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak merenung bagaimana kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melewati masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, dan kemudian kita akan mengalami perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena prinsip yang saya pegang adalah saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah kita. Karena sekali lagi saya selalu percaya masalah itu bisa berubah menjadi mujizat, karena mujizat terjadi selalu diawali dari masalah, persoalan, masalah dan kekurangan. Dan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar, maka masalah, persoalan, kekurangan, sakit, penyakit dan sebagainya itu bisa menjadi mujizat. Dan selalu mujizat itu terjadi dari masalah. Mujizat kesembuhan terjadi saat orang sakit. Mujizat kelimpahan diberkati terjadi saat orang kekurangan. Mujizat masalah terselesaikan saat ada masalah. Nah, bagaimana supaya mujizat dan perkara besar itu terjadi? Kita harus menghadapi segala tantangan, segala masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar. Saudara, hari ini bagaimanakah keadaan kehidupan saudara? Adakah saudara yang sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah dan persoalan saat ini? Adakah beban hidup saudara berat? Adakah saudara yang mungkin sedang sakit? Adakah saudara yang sedang beban masalah kehidupan saudara di tengah keluarga sedang sulit? Atau masalah ekonomi saudara, atau masalah di pekerjaan, bisnis, usaha saudara sedang rumit? Dengar saudara, yang paling saudara butuhkan saat ini adalah bagaimana cara menghadapinya dengan benar. Apa yang harus saudara lakukan? Karena
ketika kita melakukan dengan benar, ketika kita hadapi dengan benar, masalah yang ada hari ini bisa menjadi satu batu loncatan, bisa menjadi satu sumber perkara besar dan mujizat besar terjadi di depan. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita belajar dengan sungguh bagaimana cara kita menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk kita menemukan apa maksud Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa pesan Tuhan melalui firman-Nya kepada setiap kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku, hai orang-orang. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menegaskan bahwa dia sedang mengalami situasi yang sulit. Dia sedang mengalami situasi kesesakan. Itu dia tegaskan di ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Sebab dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ada satu situasi yang sulit. Ada masalah yang rumit yang dihadapi oleh Daud, yang mengakibatkan dia mengalami kesesakan. Artinya saudara, kenapa dia mengalami kesesakan? Karena banyaknya masalah, tantangan, dan persoalan yang dihadapi. Mungkin saat ini juga di dalam kehidupan saudara, saudara juga sedang memikul, sedang menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, yang bertubi-tubi, yang menimpa kehidupan saudara, yang membuat hidup ini terasa sesak saudara. Saya pernah mengalami di mana saya menghadapi situasi yang sulit. Saya sedang bermasalah saudara. Saya sedang menghadapi satu tantangan yang besar. Kemudian tantangan yang lain datang lagi. Tantangan yang lain datang lagi. Sampai-sampai saya berpandang-pandangan dengan istri saya. Dan kami berkata, kenapa ya kok masalah ini bertubi-tubi datang? Mungkin saudara juga sedang menghadapi yang demikian, sehingga saudara seperti yang dialami oleh Daud, sedang ada dalam kesesakan. Tetapi saudara, dalam kesesakan yang dialami oleh Daud, apa yang dia lakukan? Apa yang dia
kerjakan dalam kesesakan yang dia alami. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Dan kemudian apa yang dia alami? Dikatakan ayat 2 tadi, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudara, di dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan memberi kelegaan kepada dia. Kenapa? Karena ayat 2 bagian kalimat pertama dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dia berseru kepada Tuhan, dan kemudian dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan menjawab dia. Hari ini pun dalam kesesakan yang saudara alami, hal yang harus saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka dia akan menjawab saudara, dan dia pasti akan memberi kelegaan kepada saudara. Di ayat 8, Daud menegaskan, engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada kepada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan. Dan kemudian ayat 8 dia berkata, Tuhan juga memberi sukacita. Sukacita yang berlimpah, sukacita yang besar. Sukacita yang lebih besar daripada mereka-mereka yang mengalami kelimpahan gandum, menuai kelimpahan gandum. Artinya sukacita yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan lebih daripada sukacita yang dialami oleh orang-orang yang sedang menikmati keberhasilan. Bahkan dikatakan ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, dia juga berkata, aku bisa beristirahat dengan tenang, aku bisa tidur dengan tenang, aku baringkan diri, bisa tidur dengan tenang, karena Tuhan yang memberi keamanan bagi dia. Betapa dahsyat karya Tuhan yang dialami oleh Daud, saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, ada kuasa, ada berkat, ada perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ketika kita berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan kita. Ketika saudara mengalami kesesakan, jangan pergi ke tempat yang salah, saudara. Jangan pernah pergi ke perdukunan, okultisme dan sebagainya, tetapi pergilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dia menjawab kita, dia beri ketenangan, dia beri kedamaian, dia beri ketentraman. Bayangkan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan yang mereka alami. Lalu kemudian, saudara, selain berseru kepada Tuhan yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan yang dia alami, sehingga akhirnya dia mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan, adalah di ayat yang kelima dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, Daud juga menegaskan bahwa dalam situasi kesesakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Mungkin situasi dan kondisi yang kita alami, yang saudara alami, membuat saudara marah. Hati saudara panas karena saudara diperlakukan tidak adil, karena ada sesuatu yang tidak adil yang saudara lihat di depan mata saudara, karena ada masalah yang bertubi-tubi. Tetapi dalam kemarahan, firman Allah berkata, jangan berbuat dosa. Jangan marah dengan kebencian, jangan marah dengan dendam, jangan marah dengan emosi. Marah itu tidak salah jika kemarahan itu mendatangkan kebaikan, supaya kalau ada orang yang berbuat salah, dia kemudian sadar dan kemudian bertobat. Tetapi firman Tuhan berkata, kemarahan itu tidak boleh kemarahan yang merupakan perbuatan dosa. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa ya, mungkin hatimu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Mungkin hatimu berkata-kata di dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Kenapa, saudara?
Karena ketika kita mengalami kemarahan lalu meluap dari dalam mulut kita, saudara, maka di sana tidak akan ada kedamaian, di sana tidak akan ada ketentraman. Malah kemarahan yang meluap dari mulut kita, saudara, itu bisa mendatangkan malapetaka. Ada begitu banyak orang yang diperlakukan tidak adil, saudara, dan kemudian dia marah, dia ungkapkan kemarahannya, akhirnya poinnya terbalik. Dia malah yang akhirnya dituntut oleh orang lain oleh karena kemarahannya yang tidak terkontrol. Itu sebabnya firman Allah berkata, Daud ini menegaskan bahwa supaya dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah dalam ketidakadilan, dalam segala situasi, mungkin pun hatimu marah, tetapi firman Allah berkata, jangan pernah berbuat dosa. Mungkin hatimu marah, berkata-katalah dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini, saudara. Dalam kemarahan jangan berbuat dosa, dalam kemarahan tetaplah diam. Jadi bagaimana supaya dalam kesesakan yang kita alami, kita mengalami campur tangan Tuhan? Biarlah dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa jangan marah, tetapi tetaplah belajar berdiam diri. Ketika ada keluarga-keluarga atau pasangan yang mau menikah, saudara, hal yang sering kali saya tegaskan kepada mereka ketika mereka konseling pranikah, kalau ada masalah, kalau hatimu panas, tetaplah belajar berdiam diri. Karena itu hanya sebentar. Berselang berjalannya waktu, kemarahanmu akan berubah. Mungkin tadi engkau merasa ada sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh pasanganmu. Tetaplah belajar berdiam diri. Sampai akhirnya kepanasan hatimu menurun. Di sana engkau akan bisa melihat dengan murni. Engkau bisa melihat dengan jernih ketika engkau tidak marah lagi, dan akhirnya engkau bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi saudara, belajar jangan pendam kemarahan supaya kita bisa hidup dengan ketentraman dan kelegaan di tengah-tengah masalah yang kita alami. Kemudian berikutnya lagi, saudara, yang ditegaskan oleh Daud ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini, dalam situasi sulit yang dialami, supaya kita mengalami kelegaan di dalam Tuhan, dalam situasi sulit tersebut pun belajar mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Dalam situasi sulit tersebut belajar memberi persembahan yang harum di mata Tuhan. Apakah persembahan yang harum di mata Tuhan? Tentu saja hidup kita, itu yang paling utama, saudara. Lalu kemudian apa yang kita miliki kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang kita terima, kita persembahkan sebagian dengan sukarela untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan milik Tuhan. Kita bantu orang lain, kita bantu pekerjaan Tuhan. Itulah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Jadi saudara, untuk kita mengalami kelegaan dalam kesesakan, persembahkanlah korban yang harum di mata Tuhan. Kita bisa melihat dalam Alkitab, saudara, bahwa mujizat-mujizat besar terjadi ketika ada hal-hal yang dengan sukarela dipersembahkan kepada Tuhan, dan kemudian dia pakai, Tuhan berkati itu menjadi perkara yang luar biasa, menjadi perkara yang besar dan dahsyat. Jadi mari kita belajar, saudara, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengingat seorang ibu menghubungi saya dari kolom komentar video renungan malam atau renungan pagi, saya agak lupa, saudara. Lalu kemudian ibu ini, dia seorang ibu janda muda yang tinggal di daerah Kalimantan sana, saudara. Lalu kemudian ada anaknya, dia punya seorang anak, dan anak ini melamar. Saya lupa melamar di bagian apa.
Tetapi kemudian saudara, yang luar biasa adalah ibu ini berkata, kami tidak punya dana apa-apa, bahkan kalau nanti anak saya berhasil, ongkosnya pun harus saya pikirkan. Bayangkan betapa sulit kondisi mereka saudara. Tetapi yang saya kaget adalah berapa waktu kemudian ibu ini tiba-tiba menghubungi saya dan dia berkata bahwa dia telah memberikan persembahan sukarela melalui rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Betapa kagetnya saya saudara, karena sebelumnya dia berkata untuk ongkos anaknya saja sulit. Tapi dalam situasi sulit demikian, dia malah dengan sukarela memberi korban persembahan. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa saudara. Dia mampu untuk memberi dari kekurangan. Dia belajar untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan dari kekurangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Tetapi kemudian saudara akhirnya berdoa, saya pun mendoakan. Dan dia sering memohon supaya didoakan anaknya. Kami berdoa di jam-jam doa kami doakan saudara. Berapa waktu kemudian akhirnya anaknya lulus. Anaknya ini melamar angkatan, tapi saya lupa apakah angkatan laut atau angkatan darat waktu itu, tetapi akhirnya dia lulus. Dan akhirnya saudara, dia berkata, pendeta doakan supaya nanti ada ongkos anakku berangkat. Tetapi berapa waktu kemudian dia hubungi lagi saya, anak saya sudah berangkat pendeta. Dan ketika anaknya berangkat, betapa kagetnya saya. Akhirnya dia bilang lagi, pendeta, aku telah memberikan persembahan sukarela, aku sudah mengirimkan persembahan sukarela. Berkali-kali malah ibu ini seringkali memberi persembahan sukarela, sekalipun jumlahnya bukan dari jumlahnya saudara, tapi hal yang luar biasa saya lihat adalah dalam kekurangannya dia belajar memberi korban bagi Tuhan, memberi korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan di sanalah dia ditolong lagi, dan ditolong lagi oleh Tuhan. Kesesakannya berubah menjadi kelegaan. Sebelumnya dia berkata, bagaimanakah ini pendeta, saya seorang ibu janda, bagaimana saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa lulus dan kemudian anak saya bisa berangkat. Untuk ongkosnya saja saya sulit. Tetapi akhirnya saya melihat Tuhan tolong dalam kelulusan, Tuhan tolong dalam kecukupan. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup ibu ini dan anaknya. Mereka orang yang terabaikan, tidak ada keluarga yang menolong, tetapi Tuhan menolong ketika dia belajar memberi korban persembahan dalam kekurangan sekalipun. Saudara, Daud ini berkata bahwa persembahkanlah korban yang benar. Dalam kesesakan yang engkau alami dalam hidupmu, belajarlah memberi persembahan korban yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Allah kita yang ajaib, yang kita layani, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan memberi kelegaan bagi kita, akan membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Puji Tuhan saudara, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Berilah korban bagi dia, berilah persembahan yang harum bagi dia, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, yang dia tegaskan kepada umat Tuhan, bagaimana supaya mengalami kelegaan dalam Tuhan terhadap segala kesesakan yang dialami. Ayat 6 dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam situasi sakit sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang berat, beban hidup yang berat, tetaplah percaya kepada Tuhan saudara. Sampai saudara melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Percayalah kepadanya dalam segala masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Percayalah.
Percayalah dan percayalah, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada setiap saudara. Saya sudah melihat saudara dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan aku gembalakan. Ketika ada umat-umat Tuhan dalam situasi sulit, apakah itu penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah apapun, saya sudah melihat bahwa ketika menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi, tetapi kemudian mereka tetap percaya kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Saya melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan mengerjakan perkara besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi hidup saudara. Mungkin ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang begitu berat yang saudara alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin ada masalah yang begitu rumit untuk saudara selesaikan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan caranya sendiri, Dia akan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini, apa yang akan saudara lakukan? Di mana melalui firman Tuhan ini, Mazmurnya Daud ini, kita telah belajar saudara, bagaimana kita menghadapi kesesakan, masalah, persoalan yang menyesakkan di dalam kehidupan kita. Jika kita hadapi masalah dan kesesakan yang kita hadapi dengan cara yang benar, maka kita akan mengalami perkara besar dan perkara dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang sakit bisa sembuh, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan. Tuhan ikut campur tangan sehingga mujizat dan perkara besar terjadi saudara. Itu sebabnya Daud mulai mengajarkan bagaimana sehingga Tuhan memberi kelegaan bagi dia terhadap segala kesesakan yang dia alami. Yang pertama, dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala kesesakannya kepada Tuhan. Dan ketika dia serahkan segala kesesakannya, maka ayat 2 bagian B, dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Supaya Tuhan memberi kita kelegaan, maka yang harus kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Serahkan segala kesesakan kita kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan Tuhan atas segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Maka ketika kita berseru kepada Dia dalam segala kesesakan kita, kita akan mengalami kelegaan. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan dari segala masalah yang saudara-saudara hadapi saat ini? Apakah saudara rindu mengalami kelegaan atas segala masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara merindukan kelegaan daripada Tuhan? Kalau saudara rindu kelegaan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka berserulah kepada Tuhan dalam segala kesesakan, karena Dia Allah yang mendengar dan menjawab segala doa-doa kita ketika kita menaikkan doa-doa kita dalam segala kesesakan kita. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Daud saudara, yang akan kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup kita, di mana ketika dia mengalami kesesakan dan ada orang-orang yang membuat dia mengalami kesesakan, kemudian dia ajarkan kepada umat Tuhan supaya dalam kesesakan mereka, ketika ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada mereka, yang curang terhadap mereka, yang jahat terhadap mereka, Daud berkata bahwa dalam situasi yang demikian, belajarlah untuk sabar, jangan marah, belajarlah untuk berdiam diri. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Itu ada di ayat 5 saudara. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi dalam situasi yang sulit yang kita alami, belajarlah berdiam diri, belajarlah menahan kemarahan. Karena kemarahan yang tidak terkontrol seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi.
Itu sebabnya saudara, belajarlah di dalam kehidupan kita untuk kita berdiam diri dan jangan gampang marah. Apakah saat ini ada hal yang menjadi alasan saudara marah? Mungkin saudara diperlakukan tidak adil, mungkin saudara dicurangi, mungkin saudara ditipu yang membuat saudara marah. Ya, sangat wajar untuk marah saudara, tetapi jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah kemarahan itu membuat saudara berbuat dosa, dan belajar berdiam diri, maka saudara akan mengalami Allah campur tangan di dalam kehidupan saudara. Dan hal ketiga yang akan kita aplikasikan saudara adalah dalam kesesakan yang saudara alami, belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang harum di hadapan Tuhan saudara. Dan yang terakhir, tetaplah percaya kepada Dia dalam segala situasi. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada malam hari ini. Belajar saudara di dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi segala masalah dan persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, maka dengan demikian kita akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan berkomitmen melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara, dan biarlah janji-janji Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah belajar dan sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan bahwa dalam kesesakan yang kami alami, kami harus datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan yang kami alami, kami tetap belajar berdiam diri dan jangan marah. Dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, berkati kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang sedang memikul beban berat, ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, ada mereka yang menghadapi masalah di tengah keluarga. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong anak-anak-Mu, ajar mereka berseru kepadamu, ajar mereka untuk berserah kepadamu ya Tuhan. Karena dengan berseru kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang campur tangan memberikan kelegaan bagi anak-anak-Mu ketika mereka berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat renungan firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa dan mendukung anak-anak-Mu ini dalam segala masalah tantangan kehidupan mereka Tuhan. Namun sebelumnya ajar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini melakukan prinsip-prinsip, berkomitmen melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara.
Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka,
beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah
kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu, berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar
bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.